Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi, khususnya di kelas 10. Kali ini kita akan membicarakan tentang kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve. Materi ini masih terkait dengan teori produksi dalam submateri tentang kegiatan produksi, ya. Baik, mengapa kita harus memahami kurva kemungkinan produksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita ikuti pembelajaran kali ini, ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve ini menunjukkan titik efisiensi produksi. Nah, tentu kalian tahu efisiensi itu penting, ya, karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas. Tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia yang dimiliki suatu perusahaan. Dan ini kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Oke, baik, kita lihat apa itu kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva kemungkinan produksi ini mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat kita hasilkan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Itu berlaku baik di tingkat mikro atau perusahaan, ya, maupun di tingkat makro ekonomi secara nasional, ya. Nah, para ekonom menggambarkan dalam grafik dua dimensi di mana setiap sumbu ini mewakili jumlah output, ya, jumlah output setiap item. Anda mungkin berpikir bahwa gambarnya tidak realistis di dunia nyata. Mungkin juga Anda berpikir berbagai kombinasi barang kita harus dapat menghasilkan dengan sumber daya yang ada. Memang benar, itu tidak realistis. Tetapi seperti model ekonomi yang lainnya, misalnya kalau nanti kalian lihat model permintaan penawaran, ya, itu menggambarkannya dalam grafik dua dimensi. Memudahkan kita untuk memahami konsep dasarnya, ya. Bayangkan kalau jika grafik itu 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah, mungkin ini akan mengalami kesulitan bagi kita sendiri, ya. Nah, istilah ini juga dikenal sebagai batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier, ya. Baik, konsep dasar dari production possibility curve ini bahwa kita menghadapi sumber daya yang terbatas, ya. Tidak semua barang dapat diproduksi menggunakan sumber daya yang ada. Berapa banyak produk yang dapat kita hasilkan? Nah, ini tentu tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia. Yang kedua, pengetahuan atau kemampuan teknis dalam berproduksi. Dalam hal ini penguasaan teknologi, ya, penguasaan teknologi dalam berproduksi. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, kita harus memilih produk apa yang harus kita hasilkan. Lalu berapa banyak produk yang dapat kita hasilkan secara efisien? Nah, untuk menjawab ini, para ekonom memodelkannya dalam kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva ini menggambarkan kombinasi, ya, antara dua output yang dapat kita hasilkan, ya, pada kapasitas penuh. Perhatikan kurva berikut ini. Anda bisa lihat pada titik A, 600 unit produk A dan 800 unit produk B. Ini sangat ideal, ya, sangat ideal.
atau efisien ya. Itu karena kita memaksimalkan penggunaan sumber daya. Demikian juga pada titik atau poin B dan C. Nah, kalian perhatikan kurvanya ya, gambar kurvanya. Kemiringan kurva ini mewakili pengorbanan antara memproduksi produk A dan produk B. Karena perusahaan mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan produk B, itu tentunya mengurangi produksi A ya. Sebagai contoh dari grafik tersebut ya, ketika kita memutuskan untuk memproduksi sebanyak katakanlah 1.400 unit produk A, nah kita tidak dapat memproduksi produk B. Demikian juga untuk memproduksi produk B sebanyak 1.000 unit misalnya, nah kita tidak dapat menghasilkan produk A. Poin kombinasi dari produk A dan produk B yang kita dapat hasilkan secara efisien akan membentuk kurva cekung ya, yang kita sebut sebagai kurva kemungkinan produksi. Sedangkan poin di luar garis lengkung tadi seperti di titik X, nah ini mewakili kombinasi output yang tidak mungkin bagi kita untuk diproduksi. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan ya, kemungkinan kemampuan teknis yang tersedia. Nah, sementara itu titik di dalam kurva menunjukkan kombinasi output yang tidak efisien, di mana ditunjukkan di sini di titik Z ya. Pertanyaannya, mengapa tidak efisien? Nah, itu karena kombinasi tidak memaksimalkan sumber daya. Dengan kata lain, beberapa sumber daya tidak digunakan. Jadi, pada kenyataannya kita masih bisa atau masih dapat meningkatkan produksi ya. Lalu pergeseran dalam kurva kemungkinan produksi, bisakah kita mencapai titik X? Perhatikan gambarnya. Tentu jawabannya bisa ya. Atau mungkin di mana kurva di atas ini, kurva tersebut ini mengasumsikan kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada dan teknik produksi yang konstan ya. Jadi untuk mencapai titik X ya, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Yang pertama, meningkatkan kuantitas sumber daya. Misalnya, membeli lebih banyak mesin produksi. Lalu di sini dengan membeli mesin produksi, tentunya dengan melakukannya kita dapat menghasilkan lebih banyak kombinasi output ya. Nah, cara yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya seperti dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja yang tepat ya. Dan yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi. Dengan mesin yang lebih canggih, kita dapat mencapai lebih banyak kombinasi output menggunakan sumber daya yang tersedia. Mesin yang lebih canggih, lebih hebat, lebih maju secara teknologi, ini memungkinkan bekerja menjadi lebih produktif ya, daripada menggunakan teknologi yang lama. Lebih lanjut, kurva kemungkinan produksi adalah konsep ekonomi mikro ya, tetapi itu juga bisa memberi kita atau Anda wawasan tentang ekonomi makro ya. Misalnya, produksi meningkat dari titik A ke titik X misalnya. Nah, itu menandakan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau produksi itu justru berubah dari titik A ke titik Z misalnya? Nah, ini menunjukkan sebaliknya. Ketika berada di titik Z, ini menunjukkan kondisi resesi ekonomi. Mengapa kita harus
memahami kurva kemungkinan produksi seperti tadi di awal saya katakan? Nah, karena kurva memberikan wawasan tentang efisiensi sistem produksi ketika dua produk diproduksi bersamaan. Anda dapat menggunakan kurva ini untuk memutuskan rasio ideal unit yang akan diproduksi, ya. Nah, untuk meminimalkan biaya sambil memaksimalkan keuntungan. Kemudian kurva menunjukkan juga output maksimum, ya. Output maksimum dari berbagai barang yang dapat diproduksi perusahaan ketika semua sumber dayanya digunakan sepenuhnya. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengoperasikan jalur produksi yang mampu memproduksi mobil dan truk penumpang. Memproduksi lebih banyak mobil penumpang berarti mengorbankan biaya peluang karena harus memproduksi lebih sedikit truk, ya. Jadi itu gambaran mengapa Anda harus memahami kurva kemungkinan produksi. Apabila Anda belum jelas, silakan ulangi lagi. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.